Pernahkah Anda merasa uang Anda habis begitu saja, padahal tidak membeli apa-apa yang besar? Banyak dari kita mengalami hal itu. Kita merasa sudah hebat, tidak boros, bahkan cenderung sederhana dalam gaya hidup. Tapi ketika tanggal tua datang, saldo di rekening tetap menyisakan tanda tanya besar. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 15 hal yang tanpa disadari mencuri uang kita setiap hari. Bukan karena kita ceroboh, tapi karena pencurian ini tersembunyi di balik rutinitas yang kita anggap biasa saja. Mulai dari langganan aplikasi yang kita lupa hentikan, hingga kenaikan harga kecil yang tidak kita sadari di warung dekat rumah. Semuanya pelan-pelan mengikis keuangan kita. Kita akan bahas setiap hal dengan pendekatan yang santai, namun penuh makna. Saya akan ceritakan kisah nyata, berbagi data terkini, serta menawarkan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Jadi video ini bukan sekedar daftar, tapi panduan penuh kesadaran untuk hidup lebih cermat dan terkendali. Kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya menyelamatkan uang yang mungkin bocor dari kantong Anda setiap hari, video ini adalah jawabannya. Saya ajak Anda untuk tidak sekedar menonton, tapi ikut berpikir dan merefleksikan kehidupan finansial Anda sendiri. Jangan lewatkan satupun poinnya, karena bisa jadi Anda akan menemukan satu kebocoran yang selama ini tidak pernah Anda curigai. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang mencuri uang kita setiap hari tanpa kita sadari. Yang pertama, yaitu adalah langganan aplikasi yang diam-diam menguras dompet. Kita hidup di zaman langganan. Ada Netflix, Spotify, Canva, bahkan aplikasi pelacak kebugaran dan cuaca. Semua menawarkan kemudahan, dan kita dengan mudah menekan tombol subscribe. Tapi masalahnya kita sering lupa kapan terakhir kali benar-benar memakainya. Tagihan terus berjalan, kartu kredit terus tertarik, dan uang terus mengalir keluar meski aplikasinya tidak pernah dibuka. Inilah salah satu pencuri uang paling licik, karena ia bekerja dalam senyap. Saya pernah bertemu seseorang yang berlangganan 3 platform streaming sekaligus. Ketika saya tanya, ia mengaku hanya menonton 1 dari 3 itu secara rutin. 2 lainnya sudah tidak pernah disentuh dalam 5 bulan terakhir. Jika masing-masing langganan seharga Rp70.000 per bulan, maka dalam setahun uang senilai Rp1.680.000 melayang hanya untuk layanan yang tidak digunakan. Itu baru 2 aplikasi. Bayangkan jika Anda memiliki lebih dari itu. Cobalah buka Google Play atau App Store. Lihat riwayat langganan Anda. Lalu bandingkan dengan apa yang benar-benar Anda gunakan setiap minggu. Kebutuhan dan kenyamanan memang penting, tapi efisiensi dan kesadaran lebih penting lagi. Jangan sampai kita membayar untuk potensi penggunaan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan ke diri sendiri sekarang adalah, aplikasi mana yang paling sering saya bayar tapi paling jarang saya gunakan? Kalau jawabannya sudah ada di kepala, mungkin inilah saatnya untuk berhenti langganan. Hidup bukan soal punya semuanya, tapi memaksimalkan yang benar-benar kita perlukan. Kalau Anda pernah terjebak dalam langganan tak berguna, share cerita Anda di kolom komentar. Bisa jadi pengalaman Anda bisa menyadarkan orang lain untuk lebih cermat mengatur ulang langganan digital mereka. Kemudian hal yang kedua adalah kenaikan harga mikro yang menggigit diam-diam. Setiap kali kita belanja ke warung atau minimarket, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan kenaikan harga sebesar 100 atau 200 rupiah. Tapi inflasi mikro ini seperti air yang menetes ke batu. Pelan tapi pasti. Harga minyak goreng naik Rp1.000, harga sabun naik Rp500, dan satu persatu produk kebutuhan harian kita menjadi lebih mahal. Seringkali tanpa kita sadari. Ini bukan sekedar fluktuasi pasar, tapi fenomena yang benar-benar menguras kantong jika diabaikan terus-menerus. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Maret 2025 menunjukkan bahwa inflasi sektor makanan dan minuman non-alkohol naik 0,38%. Angkanya tampak kecil,
tapi pengaruhnya besar ketika dikalikan dengan jumlah belanja harian dan populasi. Bagi keluarga dengan anak kecil dan kebutuhan rumah tangga tinggi, ini bisa berarti pengeluaran tambahan ratusan ribu setiap bulan, hanya untuk membeli hal yang sama. Saya ingat Ibu Sari, tetangga saya yang selalu menghitung belanja sampai rupiah terakhir. Ia kaget ketika belanja bulanan yang biasanya Rp500.000 tiba-tiba menjadi Rp600.000 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tidak ada yang berubah dari daftar belanjanya, hanya harga-harga yang perlahan naik. Ini adalah pencuri uang yang tidak pernah kita ajak bicara, tapi selalu kita temui setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah Anda hanya menerima kenaikan harga begitu saja atau sudah mulai mencari alternatif? Mungkin Anda bisa bandingkan harga di e-commerce, membeli produk dalam ukuran besar, atau memilih merek yang lebih hemat tapi kualitas tetap baik. Sedikit usaha bisa menyelamatkan banyak uang dalam jangka panjang. Coba cek struk belanja Anda minggu ini dan bandingkan dengan bulan lalu. Kalau ada perbedaan harga, tulis di kolom komentar. Ajak penonton lain untuk saling berbagi tips belanja hemat. Ingat, uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi juga harus dijaga agar tidak bocor tanpa kita sadari. Kemudian hal yang ketiga adalah diskon e-commerce yang cuma ilusi. Pernahkah Anda tergoda dengan tulisan besar diskon 70% hari ini saja yang muncul saat membuka aplikasi belanja online? Rasanya seperti menemukan harta karun. Tapi tunggu dulu. Banyak diskon yang sebenarnya bukan potongan harga tapi rekayasa harga. Barang yang tadinya dijual Rp150.000 dinaikkan dulu menjadi Rp200.000, lalu diberi label diskon 25%. Hasil akhirnya Anda tetap membayar harga normal atau bahkan lebih mahal tanpa Anda sadari. Saya pernah melakukan eksperimen pribadi. Saya tandai satu produk elektronik kecil, yaitu lampu LED pintar. Harganya sekitar Rp89.000 di hari biasa. 3 hari sebelum promo besar-besaran, harganya naik menjadi Rp129.000. Lalu di hari promo, muncul diskon 30% menjadi Rp90.300. Bayangkan, diskon besar ternyata cuma selisih Rp1.000 dari harga normalnya. Inilah seni manipulasi harga yang sering luput dari perhatian konsumen. Fenomena ini bukan rahasia lagi. Bahkan survei dari Which UK pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% barang dengan label diskon di platform e-commerce sebenarnya pernah dijual lebih murah sebelum diskon diberlakukan. Artinya, diskon kadang hanya permainan psikologis untuk menciptakan urgensi agar kita belanja impulsif, bukan benar-benar memberi keuntungan finansial. Lalu apa solusinya? Anda bisa mulai dengan mencatat harga barang yang Anda incar jauh-jauh hari sebelum momen belanja besar. Gunakan fitur wishlist dan perbandingan harga antar toko. Beberapa plugin browser bahkan bisa menampilkan histori harga produk, membantu Anda tahu apakah diskon tersebut nyata atau palsu. Kesadaran ini akan menyelamatkan Anda dari pemborosan berjubah diskon. Kemudian hal yang keempat adalah transportasi online. Murahnya menjebak, ongkosnya menggila. Kita semua suka kemudahan. Tinggal klik, sopir datang. Tidak perlu hujan-hujanan, tidak perlu repot cari parkiran. Tapi transportasi online juga punya sisi gelap yang jarang kita sadari. Saat pertama kali muncul, harganya memang murah. Tapi sekarang dinamika harga yang naik turun tergantung jam sibuk. Cuaca dan permintaan membuat biaya perjalanan bisa melonjak drastis dalam sekejap. Contohnya, saya pernah menempuh perjalanan sejauh 6 km dan tarifnya mencapai Rp58.000 karena jam sibuk dan hujan ringan. Padahal normalnya hanya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000. Dan karena kita terbiasa menggunakan aplikasi ini untuk setiap kepergian kecil ke warung, ke minimarket, bahkan ke rumah teman, maka dalam seminggu pengeluaran untuk transportasi bisa diam-diam melebihi biaya makan siang Anda selama 2 hari.
Menurut data dari Statista, pengguna transportasi online di Indonesia terus meningkat dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif pada 2024. Ini menunjukkan bahwa tren ini bukan sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi kebutuhan. Tapi di sisi lain, tanpa pengelolaan yang bijak, pengeluaran untuk transportasi online bisa menjadi lubang besar dalam anggaran bulanan kita. Salah satu cara cerdas mengatasinya adalah dengan mulai membagi skenario penggunaan. Untuk perjalanan jarak dekat dan tidak mendesak, berjalan kaki atau naik sepeda bisa jadi alternatif yang sehat dan gratis. Kalau ada waktu, manfaatkan transportasi umum yang makin hari makin nyaman dan terintegrasi. Bahkan beberapa perusahaan mulai mengganti uang transport dengan insentif e-wallet untuk mendorong pilihan transportasi yang lebih hemat. Kemudian hal yang mencuri uang kita setiap hari yang kelima adalah jajanan kecil yang pelan-pelan mencekik dompet. Kita semua punya kebiasaan kecil yang menyenangkan. Ngopi di pagi hari, beli gorengan sore-sore, atau ngemil boba di tengah kerja. Tapi tahukah kamu, kebiasaan ini yang terlihat tidak berbahaya, ternyata bisa menjadi lubang besar dalam anggaran harian. Satu cangkir kopi kekinian yang harganya Rp25.000 jika dibeli setiap hari kerja akan menguras Rp500.000 per bulan. Padahal itu baru satu jenis jajanan. Saya pernah membaca sebuah cerita seseorang yang tidak pernah merasa boros, tapi selalu kehabisan uang di akhir bulan. Setelah dicek bersama, ternyata pengeluaran terbesarnya bukan dari hal besar seperti cicilan motor atau listrik, melainkan dari pembelian snack dan minuman ringan setiap hari. Satu bungkus keripik, satu botol teh manis, satu es kopi, totalnya bisa lebih dari Rp50.000 per hari tanpa dia sadari. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk makanan dan minuman jadi, termasuk jajan, meningkat sebesar 13% dari tahun ke tahun. Ini artinya semakin banyak orang yang tidak sadar bahwa uang mereka lari ke cemilan. Misalnya bukan pada cemilannya, tapi frekuensinya yang terlalu sering dan anggaran yang tidak jelas. Menghilangkan jajanan sepenuhnya tentu sulit dan tidak realistis, tapi dengan sedikit strategi kita bisa mengendalikannya. Misalnya, tetapkan anggaran mingguan khusus untuk jajan, atau ganti beberapa kebiasaan dengan alternatif yang lebih murah, seperti kopi buatan sendiri, cemilan rumahan, atau belanja bahan dalam jumlah besar. Ini bukan soal pelit, tapi soal pintar mengelola. Kemudian hal yang keenam adalah biaya admin yang diam-diam menggerogoti. Pernahkah kamu merasa gaji masuk sebentar, lalu saldo tiba-tiba susut tanpa tahu kemana perginya? Salah satu tersangka yang paling licik adalah biaya admin. Kita sering anggap remeh karena jumlahnya kecil. Rp1.000 di sini, Rp2.500 di sana. Tapi jika dikalikan jumlah transaksi dalam sebulan, totalnya bisa cukup besar untuk membayar makan siang beberapa kali. Contoh nyata, yaitu biaya transfer antar bank bisa mencapai Rp6.500 sekali jalan. Bayangkan kamu transfer 5 kali dalam seminggu. Itu sudah Rp32.500. Dalam sebulan bisa lebih dari Rp130.000 hanya untuk memindahkan uang. Belum termasuk biaya admin bulanan dari rekening tabungan, e-wallet, atau platform digital lainnya. Menurut laporan Bank Indonesia tahun 2024, transaksi digital meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, komplain mengenai biaya tersembunyi juga melonjak. Banyak orang tidak membaca detail syarat dan ketentuan saat daftar layanan keuangan digital. Padahal disitulah jebakan biaya admin sering tersembunyi. Untuk menghindarinya, kita perlu jadi pengguna yang lebih sadar. Gunakan fitur transfer gratis dari aplikasi tertentu. Manfaatkan QRIS yang lebih efisien atau pilih bank digital yang benar-benar bebas biaya. Jangan ragu juga untuk mengecek mutasi rekening secara rutin agar tahu biaya apa saja yang sedang mencuri uang kita secara diam-diam. Kemudian hal yang ketujuh adalah akhir pekan yang terlalu bebas bisa jadi boros.
Banyak orang merasa akhir pekan adalah waktu terbaik untuk hadiah setelah seminggu penuh bekerja keras. Tidak salah, tapi masalahnya adalah ketika hadiah itu berubah jadi pelarian konsumtif. Makan di luar, nongkrong di kafe, staycation dadakan, atau belanja impulsif di mall tanpa rencana bisa bikin satu akhir pekan terasa lebih mahal dari seminggu penuh kebutuhan pokok. Saya pernah mencatat pengeluaran selama 1 bulan penuh dan hasilnya mengejutkan. Pengeluaran di akhir pekan bisa mencapai 60% dari total bulanan. Padahal saat kerja di hari biasa, saya lebih bisa mengontrol pengeluaran karena jadwal yang padat. Tapi ketika waktu luang datang, kontrol jadi longgar, dan dompet pun terbuka tanpa perlawanan. Menurut survei dari Katadata Insight Center, rata-rata anak muda Indonesia menghabiskan Rp400.000 sampai Rp1.000.000 setiap akhir pekan untuk hiburan, makanan, dan belanja. Jumlah itu sebenarnya bisa digunakan untuk investasi atau ditabung, jika saja kita lebih sadar akan kebiasaan kita sendiri. Ini bukan tentang menahan diri sepenuhnya, tapi tentang membuat akhir pekan tetap menyenangkan tanpa menjadi mimpi buruk keuangan. Salah satu strategi yang cukup efektif adalah membuat anggaran akhir pekan. Seolah-olah kita punya batasan seperti bermain game, jadi lebih seru dan tertantang. Kita juga bisa mengganti aktivitas mahal dengan opsi gratis atau murah, piknik di taman, masak bareng di rumah, atau jalan pagi sambil ngobrol santai. Kemudian hal yang ke-8 adalah langganan digital yang sudah tidak terpakai. Dulu kita langganan aplikasi atau layanan streaming dengan semangat karena merasa butuh, entah itu Spotify, Netflix, atau aplikasi belajar online. Tapi seiring waktu, banyak dari layanan itu yang tidak lagi kita gunakan secara efektif. Sayangnya, tagihan bulanannya tetap jalan, diam-diam memotong saldo setiap bulan. Saya sendiri pernah terkejut melihat potongan otomatis dari salah satu aplikasi desain yang saya gunakan hanya 2 bulan, tapi lupa membatalkannya. Selama 8 bulan berikutnya, saya bayar Rp149.000 per bulan tanpa saya sadari. Kalau dijumlahkan, saya sudah kehilangan lebih dari Rp1.000.000 hanya karena lupa menekan tombol unsubscribe. Fenomena ini disebut subscription fatigue, yaitu kelelahan digital akibat terlalu banyak langganan. Menurut data dari Deloitte tahun 2023, 45% konsumen global mengaku membayar layanan yang tidak mereka gunakan selama lebih dari 3 bulan. Ini adalah jenis pemborosan modern yang sulit disadari karena sifatnya otomatis dan tidak terasa. Solusinya sederhana, namun butuh kedisiplinan, yaitu buat daftar semua langganan digital yang kamu punya. Periksa satu persatu dan tanyakan, masih aku pakai atau tidak? Kalau tidak, langsung hentikan. Kamu bisa pakai reminder bulanan untuk mengecek kembali agar langganan baru tidak berubah jadi beban finansial jangka panjang. Kemudian pencuri yang ke-9 adalah diskon palsu dan promo yang menjebak. Siapa yang tidak suka diskon? Apalagi saat melihat label bertuliskan flash sale, diskon hingga 90%. Rasanya sulit untuk menahan diri. Tapi di balik euforia itu, seringkali tersembunyi ilusi yang sengaja diciptakan oleh para pelaku bisnis agar kita bisa membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Saya masih ingat sebuah pengalaman ketika saya tergiur dengan promo sepatu dari harga Rp1.200.000 jadi Rp499.000. Awalnya terasa seperti pencapaian hebat. Tapi saat saya cek harga aslinya di toko resmi brand tersebut, ternyata harga normalnya hanya sekitar Rp600.000 saja. Artinya, diskon itu dibuat-buat untuk menciptakan ilusi hemat, padahal harganya cuma dinaikkan dulu lalu diturunkan lagi. Menurut laporan dari Customer Federation of America, lebih dari 60% diskon online sebenarnya hanyalah manipulasi harga semu. Dan di Indonesia, tren belanja saat promo besar seperti 11.11 atau Harbolnas bisa meningkatkan transaksi hingga 4 kali lipat, walaupun banyak barang yang dibeli akhirnya tidak benar-benar digunakan.
Untuk melindungi diri dari jebakan ini, penting bagi kita untuk punya daftar belanja yang jelas sebelum tergoda oleh promo. Tanyakan pada diri sendiri, kalau barang ini tidak diskon, apakah aku masih akan membelinya? Jika tidak, itu artinya kita hanya terpancing emosi sesaat, bukan kebutuhan nyata. Kemudian, hal yang mencuri uang kita setiap hari, yang ke-10 adalah gaya hidup FOMO. Takut ketinggalan yang mahal. FOMO alias Fear of Missing Out adalah musuh finansial modern yang sangat licik. Ketika melihat teman-teman liburan ke luar negeri, nongkrong di tempat hits atau punya gadget terbaru, kita merasa harus ikut juga, meskipun kondisi keuangan belum tentu mendukung. Saya pernah melihat seorang teman yang rela mengambil cicilan iPhone terbaru hanya karena teman-teman kantornya semua sudah upgrade. Padahal ponsel lamanya masih berfungsi dengan baik. Akibatnya selama 1 tahun penuh, sebagian besar gajinya habis hanya untuk membayar cicilan. Bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Menurut laporan dari JP Morgan, tahun 2023, sebanyak 42% generasi milenial dan Gen Z mengaku pernah mengambil keputusan finansial buruk akibat tekanan sosial dari media sosial. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup dengan orang lain, dompet kita akan jadi korban pertama. Cara terbaik untuk melawan FOMO adalah dengan memperkuat kesadaran diri dan memperjelas tujuan keuangan kita sendiri. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat punya barang baru, tapi siapa yang paling stabil secara finansial. Kita bisa tetap ikut tren dengan cara yang cerdas, misalnya dengan mencari alternatif yang lebih murah, atau menabung terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Kemudian pencuri yang ke-11 adalah langganan tersembunyi yang tidak pernah dipakai. Saat ini model bisnis berbasis langganan makin menjamur, mulai dari aplikasi editing, platform streaming, hingga layanan cloud storage. Semuanya menawarkan kemudahan sekali klik untuk berlangganan. Tapi di balik kemudahan itu ada satu jebakan besar, yaitu banyak orang lupa membatalkan langganan yang sebenarnya sudah tidak mereka gunakan lagi. Saya pernah mengalami sendiri saat berlangganan layanan belajar online untuk satu kursus tertentu. Setelah kursusnya selesai, saya lupa membatalkan langganannya, dan akhirnya tetap terpotong biaya bulanan selama hampir setahun tanpa saya sadari. Kalau dihitung, kerugiannya cukup signifikan, bisa buat makan enak berkali-kali. Sebuah studi dari West Monroe Partners menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika menghabiskan sekitar $237 per bulan untuk langganan yang sebagian besar bahkan tidak mereka gunakan. Di Indonesia, angka pastinya mungkin lebih kecil, tapi polanya tetap sama, yaitu banyak biaya kecil yang diam-diam menggerogoti keuangan kita. Untuk menghindari kerugian ini, biasakan melakukan audit bulanan terhadap semua langganan yang aktif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar menggunakan ini? Apakah nilainya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Jika tidak, segera batalkan tanpa ragu. Kemudian pencuri harian yang ke-12 adalah barang murah yang sering dibeli berkali-kali. Banyak orang berpikir membeli barang murah berarti hemat. Tapi ada satu jebakan psikologis yang sering luput, yaitu barang murah yang kualitasnya rendah biasanya cepat rusak, sehingga kita akhirnya harus membeli ulang lagi dan lagi. Kalau diakumulasi, total biaya ini jauh lebih besar daripada membeli barang berkualitas sejak awal. Saya pernah punya pengalaman membeli headset murah seharga Rp50.000-an. Dalam setahun saya harus beli 3 kali karena semuanya cepat rusak. Setelah dihitung, ternyata saya sudah menghabiskan Rp150.000. Padahal dengan sedikit tambahan, saya bisa membeli headset yang lebih awet dan nyaman untuk jangka panjang. Menurut data dari Customer Report, barang murah dengan kualitas rendah rata-rata memiliki masa pakai 30-60% lebih pendek dibandingkan barang bermerek yang sedikit lebih mahal. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, berinvestasi di barang berkualitas bisa jadi lebih hemat daripada terus-menerus beli pengganti. Penting untuk membedakan antara hemat dan murahan.
Hemat berarti mengeluarkan uang dengan bijak untuk mendapatkan nilai terbaik, bukan sekedar membayar harga termurah. Kadang keputusan belanja yang terlihat lebih mahal di awal justru jauh lebih ekonomis dalam jangka panjang. Kemudian, pencuri yang ke-13 adalah pengeluaran karena emosi, yaitu beli demi merasa lebih baik. Pernah nggak suatu hari kamu merasa stres atau kecewa, lalu mendadak pingin beli sesuatu yang enggak kamu butuhkan? Entah itu makanan mahal, baju baru, atau sekedar ngopi fancy di kafe. Itu bukan kebetulan, ada istilah psikologisnya, yaitu emotional spending, alias belanja karena emosi, bukan kebutuhan. Hal ini terjadi karena otak kita merespons stres dengan mencari pelarian atau rasa senang instan. Belanja bisa jadi alat untuk memberikan rasa puas sekejap. Sayangnya, rasa puas itu cepat hilang, sementara tagihan kartu kreditnya bisa bertahan berbulan-bulan. Menurut survei dari Bankrate, hampir 49% orang dewasa mengaku pernah melakukan pembelian impulsif saat sedang sedih, stres, atau bosan. Di Indonesia pun fenomena ini terlihat jelas, terutama ketika promo besar seperti Harbolnas atau tanggal kembar menggoda kita untuk self-reward. Pengendalian emosi bukan berarti mematikan perasaan, tapi kita perlu mengenali pemicu dan punya strategi pengalih. Misalnya saat ingin belanja karena bad mood, cobalah jalan kaki sebentar, tulis jurnal singkat, atau ngobrol dengan teman. Latihan kecil ini bisa menyelamatkan keuanganmu dalam jangka panjang. Kemudian pencuri yang ke-14 adalah ilusi hemat, yaitu diskon yang justru menjebak. Diskon sering terlihat seperti sahabat keuangan, padahal bisa jadi musuh dalam selimut. Kalimat seperti buy one get one atau diskon 70% sering membuat kita membeli barang yang tadinya bahkan tidak kita butuhkan. Hanya karena terlihat murah, bukan berarti kita jadi lebih hemat. Saya pernah tergoda membeli 2 pasang sepatu karena promo beli 2 lebih murah. Padahal saya hanya butuh 1. Hasilnya, 1 pasang malah jarang dipakai, dan rak sepatu saya jadi makin sempit. Akhirnya saya sadar, saya tidak sedang menghemat, saya sedang memboroskan uang dengan alasan diskon. Menurut penelitian dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, banyak konsumen merasa menang ketika membeli barang diskon, walaupun mereka sadar barang itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ini yang disebut transactional utility. Kita merasa puas karena dealnya bagus, bukan karena barangnya benar-benar penting. Cara menghindari jebakan ini adalah dengan selalu bertanya, kalau enggak diskon, apakah aku tetap akan beli ini? Jika jawabannya tidak, maka sebaiknya batalkan pembelian. Ingat, tidak semua harga murah itu hemat, dan tidak semua pengeluaran itu perlu. Kemudian hal yang mencuri uang kita setiap hari yang terakhir atau yang ke-15 adalah membayar untuk kenyamanan yang bisa dibuat sendiri. Tanpa sadar kita sering mengeluarkan uang untuk membeli kenyamanan yang sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri. Contohnya pesan makanan online setiap hari karena malas masak, padahal dapur lengkap dan bahan makanan ada. Atau naik ojek online jarak dekat, padahal bisa ditempuh jalan kaki dalam 10 menit. Kenyamanan adalah hal yang penting, tapi ketika jadi kebiasaan tanpa kontrol, ia berubah menjadi pengeluaran tetap yang membocorkan dompet kita pelan-pelan. Sekali 2 kali mungkin tidak terasa, tapi jika dikalikan sebulan atau setahun, jumlahnya bisa cukup untuk modal bisnis kecil. Menurut laporan dari Kata Data Insight Center, pengeluaran masyarakat urban di Indonesia untuk layanan instan seperti delivery makanan meningkat lebih dari 30% dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa makin banyak orang yang menukar waktu dengan uang, meski sebenarnya ada alternatif yang lebih hemat. Bukan berarti kamu harus berhenti total menikmati kenyamanan, tapi cobalah menyeimbangkannya. Misalnya, batasi pesan makanan hanya untuk akhir pekan atau gunakan jasa antar hanya ketika benar-benar mendesak.
Sisanya, latih diri untuk membangun kenyamanan lewat kebiasaan yang hemat dan sehat. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.